Nah, yang kedua yang kami kesalkan bahwa yang selama ini bahwa klien kami digiring-giring yuk dibangun opininya memiliki produk yang tidak bermanfaat, tidak berizin edar. Kami ingin buktikan hari ini yang mana itu. Ya jangan menggiring-menggiring opini di media. Tidak ada, tidak pernah ya yang dinamakan glowing booster dan sebagainya. Coba dibuktikan. Ya, karena apa? Klien kami itu sudah ya diberikan sanksi dari Badan POM, sanksi administrasi. Ya, kemudian kami ingin buktikan siapa sebenarnya yang membeli produk glowing booster sel itu. Halo Besti kata Ani, Besti memanas persidangan PMH Nikita dengan agenda saksi pada 8 April lalu ternyata membuat kedua kubu sama-sama geram Besti. Dari sisi kubu Nikita melalui kuasa hukumnya merasa ada dugaan ketidakadilan lantaran diduga agak terlambat, tapi malah diduga terlewat sidang jadinya, hingga menduga adanya penutupan ruang hukum dalam pencarian keadilan. Terlebih pihaknya pun sudah membawa saksi yaitu Dr. Oki untuk memberi keterangan dalam persidangan tersebut. Pihak Nikita pun juga seraya heran di mana timnya yang standby pun bahkan tak mendengar info panggilan apapun. Jadi gini ya, saya tegaskan lagi ini ya. Ini pengadilan ada apa juga nih sebenarnya. Kita ini 9.30 sudah sampai di pengadilan. Oke? 9.30 kami melapor ke petugas pengadilan. Pak, kami pihak penggugat hadir ya untuk menghadiri persidangan. Oke, mohon untuk dicatatkan dan kami menitipkan pesan disampaikan bahwa saksi kami itu lagi dalam perjalanan. Tolong disampaikan kepada panitra perkara nomor 1000. Mereka bilang, petugas bilang, ya udah nanti kami lapor, sampaikan gitu kan. Nah, ketika kami sampai di sini jam 10 lebih 5 menit apa jam 10 lebih 10 menit dapat kabar persidangan sudah selesai ya. Nah, ini ada apa gitu loh ya. Satu ya, kalau kita pakai alasan bahwa harus on time, kemarin juga pihak tergugat datang tidak on time, tetap ditunggu di persidangan. Ini hari ini banyak yang protes karena banyak yang ditinggal sidang, padahal itu cuma spare waktu sedikit aja gitu. Apalagi kami dalam konteks ini tidak pernah terlambat. Tidak terlambat ya, kami di sini tidak terlambat. Oke, yang kedua terkait dengan pertanyaan tadi Oki sama yang lain-lain itu kami hadirkan untuk menjadi saksi di sini. Itulah kenapa kami bilang ini orang-orang saksi ini kan ada kerjaan pagi ya. Mereka urus dulu kerjaan pagi, lapor dulu ya. Kalau yang Oki ada urusan di pihak kepolisian, kita hargai itu, makanya kita sampaikan ke pengadilan, ke petugas pengadilan bahwa kami sudah hadir, kuasa dari penggugat sudah hadir, penggugat sudah hadir ya. Tapi kami menyampaikan pesan bahwa kami sedang menunggu saksi kami perjalanan ke sini gitu. Ini tidak disampaikan sama petugas ke majelis atau panitranya gitu, sehingga kami sekarang mengalami hal-hal yang tidak adil di sini gitu loh. Ditinggal begitu saja tanpa ada konfirmasi. Biasanya kan dikonfirmasi dulu, panggil atau dibilang oke, kita kasih waktu 10-20 menit untuk menunggu pihak tergugat penggugat gitu. Ini nggak ada sama sekali gitu loh. Dan kami itu standby di sini, kami tidak mendengar apa-apa panggilan itu. Itu yang kami sesalkan dari tindakan majelis ini ya gitu. Bang, jadi minggu depan tetap dari pembuktian dari pihak Nikita Mirzani atau sudah memang? Nah, ini yang belum ada kepastian. Makanya tadi disampaikan oleh rekan saya bahwa kita ini mau meminta konfirmasi langsung ke majelisnya. Nah, harapan kita ya, ini kan bukan kesalahan yang memang dari kami gitu loh ya. Kami disuruh standby, dibilang jam 10, setengah 10 kita sudah di sini gitu. Jadi bukan kesalahan dari kami lalu kemudian kami mendapat ketidakadilan seperti ini gitu loh. Ini sama dengan menutup ruang hukum atau ruang publik terkait dengan
pencari keadilan. Tak kalah geram dengan kubu Nikita, kubu Reza Gladys yang tak mengingkari juga mendapatkan keuntungan dari absennya kubu Nikita dalam persidangan juga tetap merasa geram lantaran telah menyiapkan bukti dan fakta untuk mengcounter kubu Nikita terkait tidak adanya kesepakatan bebas, melainkan diduga adanya inisiasi dalam pemberian uang yang diduga telah dilakukan DRO, hingga menduga absennya kubu Nikita karena telah menganalisa strategi pihaknya dan membuat kubunya jadi begitu geram, Besti. Begini, pada prinsipnya salah proses persidangan itu menguntungkan kami ya, tetapi ada sedikit kesalahan bagi kami. Sebenarnya kami ingin menyampaikan satu fakta persidangan dalam putusan tingkat banding di halaman 47. Saya ulangi, putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI di halaman 47 dijelaskan bahwa tidak adanya kesepakatan yang bebas sebagaimana 1320 KU Perdata. Tapi diinisiasi pemberian uang ini adalah diinisiasi oleh Oki Pratama. Artinya kami mau menyampaikan itu dalam fakta persidangan ini. Hari ini putusan banding Pengadilan Tinggi DKI itu sudah berkekuatan hukum tetap. Kami menyampaikan itu. Memang menguntungkan kami dengan ketidakhadiran dari penggugat karena tidak menggunakan haknya. Dan kami duga ini mereka dari alat bukti yang kami sajikan, yang kami sudah berikan pada saat itu, mereka mungkin sudah analisa. Nah, ini bahaya kalau dihadirkan saksinya, karena kami akan kejar itu. Siapa pembohong-pembohong sebenarnya pada saat proses pidana saat itu. Absennya Dr. Oki dalam persidangan yang ternyata cukup membuat kubu Reza Gladys geram pun seraya dibantah oleh Dr. Oki langsung, karena jelas kehadirannya pun bukan hanya terlihat, meskipun mengaku sempat ada kesalahan lokasi hingga membuatnya baru bisa sampai ke pengadilan pukul 10.15. Bahkan Dr. Oki yang didampingi pengacaranya pun berharap kesaksiannya bisa membantu apa yang jadi gugatan Nikita dikabulkan melalui keterangan Dr. Oki sebagai saksi. Meskipun kini akhirnya ketika sampai harus mendapati kenyataan kalau persidangan sudah selesai. Lalu bagaimana tanggapan kubu Dr. Oki yang namanya kembali disinggung kubu RG? Sementara itu Nikita yang diduga mengetahui hal tersebut pun diduga menyindir keras kubu Reza Gladys melalui unggahan di story Instagramnya, di mana ia terlihat Nikita merepost ulang video kehadiran Dr. Oki yang dikira absen. Untuk telah sebenarnya saya tadi datangnya jam 10.15 dikarenakan juga yang saya tahu di PN Jakarta Selatan kayak gitu. Di Ampera gitu. Terus tiba-tiba rupanya di sini, udah langsung ke sini. Kalau untuk ngobrol-ngobrol ngomongin kasus nggak ada sama sekali karena kan juga sebenarnya yang akan dibahas juga hampir sama aja kayak waktu di PN Jakarta Selatan, tinggal apa yang akan ditanyakan akan saya jelasin. Mungkin apa yang dipersiapkan sebagai saksi hari ini? Yang nggak ada yang dipersiapkan, apa yang ditanya tinggal jawab aja karena kan memang seluruhnya yang apa yang saya tahu, apa yang saya alami tinggal dikasih tahu aja. Dok, sampai hari ini masih bisa dibilang mau membantu kan Nikita Mirzani. Kenapa sih? Ya mau gimana pun kan saya salah satu orang terdekatnya dia. Dan juga selagi saya tahu tentang duduk kasusnya, apa yang saya bisa utarakan, saya utarakan. Tanpa ditambahin, tanpa dikurangi. Bang Ramzi, ini kan dari pihak tergugat kan selalu menyinggung nama Dr. Oki, bahwa Dr. Oki ada kaitannya dengan kasus Nikita Mirzani. Seperti apa, Bang? Ya itu sikap atau perkataan dari pihak tergugat silakan aja. Ya kan? Artinya Dr. Oki di sini hadir sebagai saksi karena pengetahuannya tentang perkara keperdataan ini dan diminta dari pihak Nikita Mirzani, sehingga dengan kehadiran Dr. Oki ini bisa membuat terang gugatan yang dilakukan oleh penggugat yaitu Nikita Mirzani. Ya mudah-mudahan apa yang digugat oleh Nikita Mirzani bisa dikabulkan aman untuk ini. Dengan kehadiran Dr. Oki di sini memberikan keterangan sebagai saksi. Bisa
Gak cuma geram karena menduga absennya kubu Nikita karena sudah menganalisis strateginya yang akan dilakukan dalam persidangan hari itu, kubu Reza Gladys yang geram karena banyaknya dugaan miring tentang produknya ini mengaku memang telah mendapatkan sanksi dari BPOM. Namun perihal siapa sebenarnya yang membeli produk kliennya tersebut, di mana diduga Yosi, Samira atau Dr. Oki telah ingin ia buktikan di persidangan yang kadung tak bisa terjadi lantaran absennya kubu Nikita yang juga menghadirkan Dr. Oki sebagai saksi. Terlebih menurut Julianus dalam putusan adanya dugaan percakapan antara Oki dan Samira yang diduga terkait dugaan produk RG yang diduga ada kalimat akan dijadikan senjata. Nah, yang kedua yang kami kesalkan bahwa yang selama ini bahwa klien kami digiring-giring yuk dibangun opininya memiliki produk yang tidak bermanfaat, tidak memiliki izin edar. Kami ingin buktikan hari ini yang mana itu. Ya, jangan menggiring opini di media. Tidak ada, tidak pernah ya yang dinamakan glowing booster dan sebagainya. Coba dibuktikan. Ya, karena apa? Klien kami itu sudah ya diberikan sanksi dari Badan POM, sanksi administrasi. Ya, kemudian kami ingin buktikan siapa sebenarnya yang membeli produk glowing booster cell itu. Apakah si Yosi? Apakah si Oki Pratama sebagaimana pengakuan dia dalam putusan itu ya dengan percakapan dengan Samira yang katanya ya percakapannya ya Oki Pratama dengan Samira, "Kak, ini senjata kita. Udah buat fitinya enggak?" Nah, ini saya bongkar sekarang setelah ada inkrah ya. Ya, ini percakapan ini adalah merupakan desain. Ya. Kami akan bongkar hari ini sebenarnya. Sebenarnya kekesalan kami itu tidak kesampaian. Persiapan kami beberapa bulan yang sudah matang sekali ingin menyampaikan kepada publik bahwa klien kami tidak bersalah. Sabar, lalu gimana ya kalau akhirnya kemarin pada tanggal 8 kubu Nikita dianggap absen lantaran terlambat? Apakah akan maju agenda selanjutnya? Atau justru akan di-reschedule terkait agenda sidang pada 8 April kemarin? Nah, ini yang belum ada kepastian. Makanya tadi disampaikan oleh rekan saya bahwa kita ini mau meminta konfirmasi langsung ke majelisnya gitu. Nah, harapan kita ya ini kan bukan kesalahan yang memang dari kami gitu loh. Ya, kami disuruh standby dibilang jam 10, setengah 10 kita sudah di sini, gitu. Jadi bukan kesalahan dari kami lalu kemudian kami mendapat ketidakadilan seperti ini, gitu loh. Ini sama dengan menutup ruang hukum atau ruang publik terkait dengan pencari keadilan. Yang jelas begini, kami kan tidak akan tinggal diam terhadap hal ini ya. Kami juga akan melakukan kalau itu nanti akan kita diskusikan sama tim apakah ada tindakan hukum atau upaya hukum yang akan melakukan terhadap proses hukum ini. Benarkah kubu Nikita yang kecewa karena tak bisa hadir dalam sidang tersebut bakal ambil langkah hukum lagi? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.